Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan desain umum aplikasi, menjelaskan alur dari aplikasi yang berjalan, menjelaskan bagaimana aplikasi menangani anomali, dan yang terakhir menjelaskan penerapan lambda function pada implementasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abistian Pamungkas dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 237580001. Di sini saya akan menjelaskan desain umum aplikasi. Di sini ada struktur package dan modul aplikasi, terdiri dari dua package yaitu main dan configuration network. Nah, di package main merupakan modul utama aplikasi. Terus yang kedua ada package configuration yang memiliki modul configuration yang berisi definisi kelas, yaitu class configuration dan class network device. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai object orient programming pada program ini, di class configuration, kelas ini mewakili konfigurasi jaringan dan memiliki atribut seperti subnet, gateway, IP, address, dan juga self-use. Lalu metode dalam class configuration digunakan untuk validasi konfigurasi dan operasi terkait konfigurasi seperti validate subnet, validate gateway, validate IP address. Untuk kelas network device, kelas ini mewakili perangkat jaringan dan memiliki atribut seperti dev, type configuration, object network, juga memiliki metode untuk menampilkan informasi perangkat. Pada modul konfigurasi, seperti konstruktor, metode untuk memvalidasi subnet validate gateway, metode untuk memvalidasi gateway dan dev validate IP address, metode untuk memvalidasi IP address, dan metode lainnya seperti save information, show information, dan sebagainya. Lalu ada kelas network device. Bagian ini adalah konstruktor untuk menganalisis objek network device dengan atribut name device, type configuration, object display information, metode untuk menampilkan informasi perangkat. Lanjut ke penjelasan yang kedua, yaitu alur aplikasi yang berjalan secara umum. Jadi pertama, aplikasi dimulai dengan fungsi main, lalu diberi pilihan menu yang dapat mereka pilih untuk melakukan operasi tertentu. Misalkan pengguna memilih angka, fungsi yang sesuai dipanggil untuk mengeksekusi operasi tersebut sesuai dengan pilihan pengguna, fungsi yang sesuai dipanggil untuk mengoperasi tersebut. Dengan tindakan yang mereka lakukan, proses berlanjut hingga pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi. Oke, lanjut ke penjelasan yang ketiga, yaitu penanganan anomali. Jadi yang pertama ada penanganan try except. Jadi yang pertama ada pengguna aplikasi menggunakan blok try except untuk menangkap dan menangani masalah yang mungkin terjadi selama eksekusi blok. Try except digunakan di sepanjang kode untuk menangani berbagai jenis kesalahan, termasuk kesalahan input validasi konfigurasi dan operasi. Pada konfigurasi atau perangkat, ada pesan kesalahan yang dijelaskan. Jadi ketika kesalahan terjadi, aplikasi mencetak pesan kesalahan yang jelas untuk memberitahu pengguna tentang alasan kesalahan tersebut. Pesan kesalahan yang informatif membantu pengguna menangani penyebab kesalahan dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk memperbaikinya. Misalkan di invalid choice, please select a number from the menu. Misalkan seperti itu. Dan yang ketiga ada eksekusi pilihan alternatif. Dalam beberapa kasus, ketika kesalahan terjadi, aplikasi memberikan opsi alternatif atau meminta input tambahan dari pengguna untuk melanjutkan eksekusi. Contohnya, ketika pengguna memilih untuk menambahkan konfigurasi, tetapi nilai yang dimasukkan tidak valid, aplikasi akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai yang valid. Selanjutnya, untuk penjelasan yang keempat, yaitu penerapan lambda function. Jadi, pada program ini menggunakan lambda function untuk melakukan filtering pada list object. Berikut adalah beberapa contoh penerapan lambda function. Dalam aplikasi yang pertama ada filter perangkat berdasarkan kondisi tertentu. Lambda function digunakan untuk membuat aturan filter yang fleksibel untuk mencari perangkat dengan atau tanpa konfigurasi tertentu.
Misalkan, untuk mencari perangkat yang belum memiliki konfigurasi, Lambda function digunakan untuk memfilter list perangkat berdasarkan apakah objek konfigurasi perangkat tersebut tidak ada. Lambda function juga digunakan untuk mencari konfigurasi jaringan berdasarkan kondisi tertentu seperti mencari konfigurasi yang belum dipasangkan dengan perangkat atau mencari konfigurasi berdasarkan type atau parameter tertentu. Lambda function memungkinkan aplikasi untuk melakukan filtering yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan aturan yang dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi yang diberikan. Filter type filter gateway ini bisa kita coba. Kita bisa lihat konfigurasi yang sudah di peer dan yang belum jadi di sini. Dengan menggunakan Lambda, kita bisa melihat device yang sudah memiliki konfigurasi dan device yang belum memiliki konfigurasi. Lalu kita juga bisa mencari informasi melalui type dan gateway-nya. Saya kira video yang saya jelaskan di sini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.